Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun
jahat. Saudara, kita semua tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan kekal. Dan sebagai orang percaya kita juga tahu bahwa sebagai makhluk kekal, setelah kita berada di balik kematian, kehidupan ini tidak berakhir. Tetapi kehidupan ini masih tetap berlangsung, bahkan di balik kematian itulah kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, terlebih dahulu kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Itu semua harus dipertanggungjawabkan, sebab Allah akan menggelar pengadilan dengan sejujur-jujurnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jika firman Tuhan berkata demikian, maka seharusnya sebagai orang percaya kita semua harus sadar akan hal ini. Sadar, lalu kita harus mengambil keputusan untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kehidupan kita ini sudah merupakan kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum? Sebab hidup di dunia saat ini sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita semua bisa merubah diri, bisa memperbaiki diri. Dalam hal ini kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kita yang salah, saudaraku. Saudara, kenapa kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup kita yang salah, lalu kita berubah dan kita mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Sebab jika tidak, maka hidup kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Kalau pada akhirnya di depan Allah Bapa di sorga, di pengadilan Tuhan itu, Tuhan tidak menemukan kita memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, atau kehidupan yang sama seperti apa yang Bapa kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus benar-benar sadar, kita harus benar-benar menghargai kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika kita sudah menerimanya, kita harus hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan begini, Roma pasal yang kelima ayat 21, Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi begini saudaraku, ketika kita hidup di dunia saat ini, kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran Allah di sini adalah semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang agung, dan semua yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan bila kita hidup di dalam kebenaran itu, barulah kita diperkenankan untuk masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, atau diperkenankan untuk tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus semakin menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita hanya mengerahkan fokus hidup kita, tujuan hidup kita hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia. Ini adalah cara hidup yang sia-sia, saudaraku. Sebab semua kesenangan hidup dunia itu tidak akan dapat kita bawa sampai di kekekalan. Sebab semuanya itu tidak bernilai kekal. Yang bernilai kekal itu kehidupan kita yang ada di dalam kebenaran Allah. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya itu sia-sia. Tidak ada yang bernilai kekal.
Satu-satunya yang bernilai kekal itu adalah pribadi kita yang serupa dengan Kristus, kehidupan kita yang serupa dengan Kristus, sehingga pada akhirnya di hadapan Tuhan nanti Allah Bapa di sorga pun menemukan pribadi itu ada di dalam kehidupan kita. Ini yang bernilai kekal. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara perhatikan itu, yang akan kembali kepada Allah ini adalah roh kita. Saudaraku, jadi di sini kita harus mengerti bahwa manusia pertama kali diciptakan oleh Allah itu dari debu tanah. Dan satu-satunya yang membuat manusia menjadi makhluk yang kekal itu adalah karena roh yang ada pada manusia adalah merupakan roh yang berasal daripada Allah, atau roh yang diberikan oleh Allah, ditaruh di dalam kehidupan manusia, barulah manusia hidup. Roh itulah yang membuat manusia menjadi makhluk kekal. Jadi kita harus menyadari sungguh bahwa apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia, itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya, kita tidak bisa luput dari pertanggungjawaban itu. Kapan pertanggungjawabannya, saudara? Ketika pengadilan Allah atau ketika pengadilan Kristus digelar. Oleh sebab itu, saudaraku, saat ini kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan itu. Itulah sebabnya, jangan lagi kita hidup menuruti hawa nafsu diri yang menggiring kita kepada kebinasaan. Sebab hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging, itu akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh menuruti hawa nafsu diri. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lalu kalau kita melihat lagi ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita tidak punya pilihan. Kalau kita mau ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga, pilihan kita cuma satu. Hidup di dalam kekudusan Allah, di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Saudara perhatikan baik. Orang percaya yang tidak mau saat ini hidup di dalam kekudusan Allah. Orang percaya yang tidak mau hidup dalam kebenaran Allah. Orang percaya yang tidak mau mengisi hati dan pikirannya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka kehidupannya akan berbeda dengan kehidupan Kristus. Itulah kenapa saudaraku, kalau saat ini kita tidak berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kehidupan kita sebagai orang percaya tetap menjadi kehidupan yang sia-sia, yang tidak bernilai kekal. Karena apa? Karena kita berbeda dari Kristus. Sebab satu-satunya hidup yang bernilai kekal itu hidupnya Kristus. Perhatikan itu, satu-satunya hidup yang bernilai kekal itu hidupnya Kristus. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tidak mau mengerahkan hidup kita untuk hidup di dalam kesucian kekudusan Allah, untuk hidup di dalam kebenaran Allah, untuk hidup melakukan semua kehendak Allah sama seperti Kristus, saya mau katakan dengan tegas, kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang kita terima di dalam yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita supaya kita bisa mengambil keputusan untuk hidup hanya di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kesucian, untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh disadarkan bahwa kami harus menjaga seluruh gerak kehidupan kami, supaya di dalam hari-hari hidup kami, kehidupan kami boleh ditemukan ada di dalam keadaan berkenan, hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kami tahu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, setelah nanti kami berada di balik kematian, kami harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, saat ini ya Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan terus membelas kasihani kami, supaya kami mau terus menjaga hati dan pikiran kami, cara hidup kami, tingkah laku kami, tindakan kami, perbuatan-perbuatan kami, supaya semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.